Saya zoom dengan tangan tertarik ini kan ya saya zoom kalau saya zoom dekat ini anu jinda terang dipasang di situ deh. apa juga tanya coba Bisa di situ. di sini dia nggak bisa di mana sini Tapi iya terlalu jauh Iblis
ngangkat. Sus.
Kita sambut moderator. Kita sambut moderator debat publik siang hari ini, Liviana Cherlisa. Selamat sore hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Sore ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan Kompas TV menggelar debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur 2020. Saya Liviana Cherlisa akan menjadi moderator dalam debat publik sore ini. Debat kali ini mengusung tema pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berlandaskan kearifan lokal. Debat publik ini penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan calon bupati dan calon wakil bupati, sehingga para pemilih mengetahui apa yang ditawarkan oleh pasangan calon untuk kemajuan wilayahnya. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Luwu Timur 2020. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur diikuti dua pasangan calon. Seperti apa profil mereka? Kita simak tayangan berikut ini. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Insinyur Haji Muhammad Thorik Husler, pekerjaan terakhir sebagai Bupati Luwu Timur periode 2016-2021. Calon Wakil Bupati Dr. Randus Haji Budiman Magister Pendidikan, pekerjaan terakhir sebagai Kepala Dinas Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Irwan Bahri Syam Sarjana Teknik, pekerjaan terakhir sebagai Wakil Bupati Luwu Timur periode 2016-2021. Calon Wakil Bupati Andi Muhammad Rio Patiwiri Sarjana Hukum Magister Konotariatan, pekerjaan terakhir sebagai Direktur Utama PT Patiwiri. Hadirin dan pemirsa, kita sambut seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur 2020. Hadirin, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk seluruh hadirin yang berada di dalam ruangan ini, saya persilakan untuk berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Berikutnya kita akan persilakan Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur, Zainal, untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang kami hormati dan kami banggakan para bapak, ibu, dan guru-guru kami yang menjadi panelis debat pada debat kali ini di Kabupaten Luwu Timur. Yang kami hormati rekan-rekan anggota KPU Kabupaten Luwu Timur, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, beserta segenap hadirin dan hadirat yang kami hormati, terkhusus kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur pada hari ini. Selamat. Untuk kali ini kita sudah memasuki tahapan debat calon Bupati dan Wakil Bupati untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur tahun 2020. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini semua kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara kegiatan debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati serta hadirin dan pemirsa di seluruh Indonesia, terkhusus kepada masyarakat Luwu Timur, bahwa 15 hari lagi kita akan menentukan nasib bangsa ini di 270 kabupaten kota dan provinsi yang berpilkada, terkhusus Kabupaten Luwu Timur. Kita akan menentukan nasibnya lewat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khusus untuk Luwu Timur. Mengawali sambutan kami bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah kabupaten terjauh dari Provinsi Selatan dan paling ujung dia berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan paling bungsu dari 24 bersaudara. Tetapi Kabupaten Luwu Timur kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta dengan kaya keberagaman budaya, karena di sana semua suku, semua agama hampir semua berada di Kabupaten Luwu Timur. Kebanyakan orang biasa menyebutnya Indonesia Mini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati serta pemirsa yang kami hormati, bahwa debat kali ini adalah salah satu kategori kampanye yang kami harus lakukan untuk bagaimana mempertontonkan kepada publik bahwa pasangan calon ini akan mempunyai visi misi program yang akan ditawarkan sebagai bentuk proposal kepada seluruh masyarakat Luwu Timur untuk menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Makanya oleh Bapak, Ibu, Bapak-Bapak sekalian ini kami minta untuk berdebat, karena sesungguhnya debat ini esensinya adalah diskusi sebenarnya, untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan daerah kita. Jadi pada debat ini bukan pada persoalan menang dan kalah, karena ini adalah bentuk diskusi pada esensinya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa kami menyampaikan kepada seluruh teman-teman kami penyelenggara, baik KPPS, PPS, PPK, bahwa mari kita bekerja bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, serta menjaga netralitas dan integritas kita dalam melaksanakan pemilihan ini, karena tugas kita ini adalah sungguh mulia. Karena di tangan kita akan lahir pemimpin yang akan menentukan nasib Luwu Timur 5 tahun ke depan. Kemudian bahwa agenda pilkada serentak ini adalah agenda strategis secara nasional. Maka kami berharap bahwa semua pihak harus terlibat aktif untuk menjaga ritmenya. Walaupun kita berpilkada di tengah pandemi COVID-19. Agar supaya dia berjalan damai, berjalan berintegritas, no hoax, no sara, no money politik atau politik uang, dan no ujaran kebencian. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Luwu Timur yang kami hormati, bahwa kami berharap menyampaikan kepada seluruh masyarakat Luwu Timur yang sudah memenuhi syarat, cek nama tak di dalam daftar pemilih,
apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih, karena ini penting untuk memberikan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember hari Rabu tahun 2020, karena sesungguhnya kedaulatan ada di tangan rakyat untuk menentukan nasib Luhut Timur 5 tahun ke depan. Pemilih berdaulat, negara kuat, insya Allah Luhut Timur makmur dan sentosa. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Hadirin dan pemirsa, dalam debat publik ini terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh pasangan calon dan para pendukungnya. Berikut kita simak tata tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luhut Timur 2020. Tata tertib debat publik. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 6. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan program. 7. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Kini saatnya kita memasuki sesi penyampaian visi misi pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan visi misinya. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit untuk memaparkan visi misi dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabiullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua bersama Komisioner KPU Kabupaten Luhut Timur. Kami hormati Ketua bersama anggota Bawaslu Kabupaten Luhut Timur. Kami hormati kandidat pasangan nomor 2, saya hormati hadirin sekalian, terlebih khusus warga masyarakat Kabupaten Luhut Timur yang kami cintai, yang saat ini mengikuti secara virtual debat kandidat pada kesempatan ini. Hari ini kami pasangan calon nomor urut 1, Husler Budiman, akan menyampaikan visi, misi, dan program-program prioritas dalam rangka melanjutkan pembangunan di Kabupaten Luhut Timur yang kelak insya Allah kami terpilih untuk melaksanakannya dalam rangka menopang kesejahteraan 300.000 lebih warga masyarakat Kabupaten Luhut Timur. Tema kesempatan ini pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berlandaskan kearifan lokal. Tema ini alhamdulillah sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu Luhut Timur berkelanjutan yang lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya. Misi kami sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjejaring luas. Yang ketiga tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Yang keempat terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Yang keenam terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya. Penyampaian visi misi kami terjabarkan dalam 63 program prioritas yang insya Allah akan kami realisasikan ketika masyarakat memberikan amanah kepada kami dalam memimpin Kabupaten Luhut Timur yang kita cintai bersama. Karena memimpin Luhut Timur yang majemuk harus menghadirkan kepemimpinan yang inklusif,
dan pelayanan pemerintahan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Sehingga pengalaman adalah modal utama untuk menghadirkan program berkelanjutan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan itu tentu ada pada paslon nomor urut 1, Huslar Budiman. Terima kasih. Cukup? Baik, kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi Anda. Waktu Anda 3 menit dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati KPUD dan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, yang kami hormati Forkominda Kabupaten Luwu Timur, yang kami hormati para penalis, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1, dan yang kami cintai dan kami banggakan serta muliakan seluruh warga masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Saat ini kami hadir sebagai salah satu kontestan politik di Kabupaten Luwu Timur yang mengusung tagline Luwu Timur lebih baik. Ini didasari oleh laju pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini sangat terpuruk, berada di urutan terakhir dari 24 kabupaten kota, yakni di angka 1,17%. Rata-rata pendapatan per kapita masyarakat 2010-2015 2,4 juta per orang per tahunnya turun drastis menjadi 834.000 2015-2019. Pengangguran melaju di 2018-2019 mencapai 2.300 orang, dan penilaian Bappenas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Luwu Timur berada di urutan kedua terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu, dengan potensi dan masalah yang kita hadapi saat ini, kami pasangan Ibos Nio nomor urut 2 mengusung visi mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Visi ini ditopang oleh misi dan program strategis di mana fokusnya pada pembangunan ekonomi di sektor pertanian dan UMKM dari hulu ke hilir. Insya Allah bibit alat pertanian dan alat tangkap gratis kami berikan kepada masyarakat kami di Kabupaten Luwu Timur, dan membangun pengolahan di hilirnya. Peningkatan sumber daya manusia, yaitu peningkatan sektor pendidikan, memberikan bantuan seragam sekolah dari TK, SMP, dan SD, dan memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8, dan membangun perguruan tinggi di Kabupaten Luwu Timur. Peningkatan pelayanan kesehatan, memberikan bantuan kesehatan secara gratis kepada masyarakat kita yang berbasis KTP elektronik. Garda Sehat, Gerakan Desa Sehat, Armada Sehat, antar jemput pasien, rumah singgah, dan memberikan pelayanan mengawal 1000 hari pertama kehidupan kepada ibu dan anak. Penyerapan tenaga kerja melalui sektor perdagangan dan jasa, investasi dan industri, dan peningkatan kualitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik. Cukup, waktu Anda habis. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Hadirin dan pemirsa, sesi pemaparan visi misi telah dilakukan. Usai jeda, debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur akan kembali dengan pendalaman visi misi bertema khusus. Tetap bersama kami di Kompas TV.
Parit. Mas Parit. Hen. Itu. Mas Anda. Momian. Anda kembali bersama kami masih di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur 2020. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, dalam debat publik sore hari ini, seluruh pertanyaan yang ada telah melalui proses seleksi oleh tim penyusun materi. Siapa sajakah para penyusun materi? Berikut profil para akademisi yang tergabung dalam tim penyusun materi debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur 2020. Profil tim penyusun materi debat publik Kabupaten Luwu Timur. Iwan Sumantri, Kepala Laboratorium Arkeologi Universitas Hasanuddin. Dr. Muhammad Rizal, Sarjana Ekonomi Magister Sains, Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo. Andi Yuda Yunus, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik. Profesor Dr. Jasrudin Daud Malago, Dosen Fisika Universitas Negeri Makassar, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah Sulawesi. Mardiana Rusli, penggiat demokrasi dan kepemiluan. Pada segmen ini semua pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sama. Masing-masing pasangan calon nantinya akan menjawab pertanyaan dengan durasi menjawab adalah 2 menit waktu untuk menjawab. Kita memasuki tema pertama. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, sumber daya alam Kabupaten Luwu Timur dikenal dengan 4 dimensi kekayaan, yaitu pertambangan, kehutanan, pertanian, dan sumber air, yakni sungai, danau, dan laut. Selain itu dengan luas wilayah 6.944,88 km persegi, setara dengan 11,14% luas wilayah Sulawesi Selatan. Sesungguhnya situasi tersebut adalah potensi jika dikelola dengan baik. Namun akan menjadi tantangan jika dikaitkan dengan pemerataan dan aksesibilitas pembangunan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk kebijakan dan program yang akan Anda lakukan agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelola secara maksimal dan berdampak pada penyediaan fasilitas pembangunan yang merata? Waktu menjawab 2 menit, saya mulai dari paslon nomor urut 2, saya persilakan. Terima kasih. Potensi Kabupaten Luwu Timur luar biasa, dari laut, darat, dan pesisir. Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur merupakan satu-satunya sumber pendapatan asli daerah saat ini yang memberikan kontribusi besar kepada Kabupaten Luwu Timur. Oleh itu ke depan, karena pertambangan ini fluktuatif, kami membuat sektor lain, yaitu sektor pertanian menjadi unggulan. Olehnya itu, karena pertanian menjadi unggulan ke depan, kami memberikan kemudahan-kemudahan atau solusi-solusi apa yang menjadi kendala para petani kita saat ini. Olehnya itu, pupuk gratis, bibit alat pertanian gratis, inilah menjadi salah satu cara kami untuk supaya masyarakat kami bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, sehingga apa yang menjadi pendapatan asli daerah yang tadinya cuma bersumber dari pertambangan bisa dari sektor pertanian, yang mana sektor pertanian yang akan memberikan kontribusi besar kepada PAD kita di Kabupaten Luwu Timur. Dan insya Allah dengan kontribusi besar nanti inilah akan memberikan pemerataan pembangunan di segala sektor untuk di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Karena Luwu Timur merupakan daerah yang sangat kaya dengan potensi-potensi yang harus kita gali, termasuk dengan potensi-potensi yang lainnya dan UMKM yang saat ini
perlu untuk kita galakan sebagai sumber pendapatan ke depan bagi masyarakat kita di Kabupaten Luwu Timur. Cukup. Cukup? Selanjutnya pertanyaan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktu menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Kabupaten Luwu Timur, kabupaten yang sangat kaya raya dengan potensi yang tadi bahwa 4 dimensi potensi kita miliki, mulai dari pegunungan sampai pada pesisir, baik tambangnya maupun potensi-potensi terkait dengan sektor-sektor pertanian sampai kepada sektor yang ada di pesisir dan sektor industri lainnya. Tentu kami telah mempersiapkan terkait dengan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini untuk pemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Tentu perwilayaan yang ada di Kabupaten Luwu Timur, kita melihat bahwa ada sektor pertambangan, ada sektor pertanian dalam arti luas, ada sektor perikanan di pesisir. Olehnya itu kebijakan-kebijakan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki ini kita sesuaikan dengan program-program terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki. Tentu Husnul Budiman memiliki program solusi terkait dengan hal tersebut. Beberapa program insya Allah kita akan canangkan dan lakukan ke depan. Program terkait dengan bagaimana penataan pesisir, program di bidang pertanian, kemudian program di bidang pariwisata. Sangat banyak objek-objek wisata yang perlu kita kembangkan di Kabupaten Luwu Timur. Bukan hanya Danau Matano, ada Danau Towoti, ada beberapa lagi destinasi wisata yang insya Allah akan kita kembangkan secara bersama-sama. Kemudian dalam rangka memanfaatkan itu semua, kita akan mengeluarkan program juga yang 1 miliar satu desa. Ini dalam rangka bagaimana terkait dengan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Luwu Timur itu sendiri. Kita berharap bahwa dengan 1 miliar satu desa ini merupakan program yang bisa memberdayakan masyarakat di desa itu sendiri. Bagaimana infrastruktur di desa bisa berdaya saing, kemudian bagaimana perekonomian di desa bisa bangkit sehingga menjadi perekonomian yang inklusif, sehingga masyarakat di desa itu sendiri bisa merasakan manfaatnya. Ini program Husnul Budiman insya Allah ke depan. Baik, kita memasuki tema kedua. Tolong disimak baik-baik karena saya tidak akan mengulang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, pemerintah daerah pada hakikatnya melayani dan memenuhi harapan seluruh kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Layanan yang dimaksud melalui instrumen pembangunan pelayanan publik dan pelayanan sosial yang berkualitas, terjangkau, aksesibel, dan mudah. Pertanyaannya adalah, jelaskan bentuk program dan kegiatan yang akan Anda lakukan untuk memenuhi standar pelayanan publik tersebut dan dari mana sumber pendanaannya. Waktu menjawab 2 menit. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Keadilan gender dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang. Maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Olehnya perlu upaya-upaya strategis, yaitu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. Yang ketiga, meningkatkan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang keempat, menyempurnakan perangkap hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta yang terakhir memperkuat kelembagaan koordinasi dan jaringan pengarus utamaan gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan. Cukup? Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1. Tidak ada tepuk tangan. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Tentu Husnul Budiman ke depan akan membuat suatu program yang terkait dengan membuka pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengakuan terhadap keberadaan hak-hak di masyarakat itu sendiri. Kemudian beberapa program sosial terkait dengan bantuan-bantuan kelompok usaha bersama bagi penyandang disabilitas.
Kemudian beberapa program-program pelayanan publik ke depan. Kita tetapkan dorong bagaimana pelayanan publik, rumah sakit, sekolah, pendidikan itu sendiri bagaimana terkait dengan pelayanan anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang disabilitas. Tentu ini bahagian daripada ke depan program yang berkelanjutan. Karena kita tahu bersama sekarang ini Luhut Timur telah melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian beberapa program selanjutnya akan kita tetap lanjutkan terkait dengan bantuan-bantuan sosial kepada penyandang disabilitas. Itu mungkin saya pesan. Ya, tentu terkait penanganan disabilitas dan masyarakat kita yang tidak berkebutuhan merupakan masyarakat katakanlah cacat permanen, kami juga akan mempersiapkan terkait dengan pengembangan sekolah luar biasa. Kerjasama dalam rangka pemampatan sekolah luar biasa ini dalam rangka kita mempersiapkan khususnya anak-anak kita, saudara kita yang bisa menjadi salah satu sumber dari peningkatan sumber daya manusia untuk bisa juga membantu dalam rangka membangun Kabupaten Luhut Timur melalui kegiatan-kegiatan kreativitas sesuai yang ada di tingkat sekolah tersebut dengan pengetahuan dan juga membekali terhadap dengan ekonomi produktif untuk bisa nantinya mandiri dalam mengelola dan potensi-potensi yang ada di sekitar wilayah di mana disabilitas itu bertempat tinggal. Ini yang kita mempersiapkan untuk masa depan. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon pada sore hari ini. Hadirin dan pemirsa, semua pasangan calon telah menjawab pertanyaan di sesi pendalaman visi misi bertema khusus. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luhut Timur akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Pak, baterai belum, Mas? Ya? Siap. Kira nih. Kenapa? Masa? Apanya tuh? Video? Iya. Ada kita stop di ada semua nih. Kalau kayak gitu sih tanya ke Terus.
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur 2020. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, dalam segmen debat publik sore ini, seluruh pasangan calon akan kembali menjawab pertanyaan dalam sesi pendalaman visi misi. Di samping saya ada 10 buah amplop, di mana 6 adalah pertanyaan untuk calon bupati dan 4 adalah pertanyaan untuk calon wakil bupati. Semua pertanyaan dalam sesi ini sudah disiapkan oleh tim penyusun materi. Dan pada segmen ini, semua pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari amplop yang sudah mereka pilih. Masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan durasi menjawab adalah 2 menit. Calon bupati nomor urut 1, Anda dipersilakan untuk memilih amplop yang berada di samping saya. Nomor berapa? Delta D. D. Ini adalah amplop D. Masih tersegel. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Nafas Geopark adalah konservasi, ilmu pengetahuan dan wisata minat khusus. 3 tahun terakhir ini, sekelompok orang yang peduli kawasan Danau Matano telah menginisiasi pembentukan Geopark Danau Matano dengan berbagai langkah sesuai arahan jaringan Geopark Nasional. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi pemimpin Luwu Timur ke depan, bagaimana Anda merespons upaya tersebut? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Program Geopark ini ada dalam program visi misi kami, salah satu untuk para wisata, sesuai dengan potensi yang kita miliki di Kabupaten Luwu Timur Danau Matano. Ini salah satu potensi dalam rangka pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur, yang tentunya kita berharap bahwa dengan pengembangan ini akan mendapatkan pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan dari masyarakat yang ada di sekitar Danau Matano. Berbagai program kami sudah mempersiapkan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, baik untuk pengenalan Danau Matano sendiri melalui media, iklan, dan juga kami sudah menyusun bersama-sama dengan tim terkait dengan bagaimana Danau Matano dengan ada di Luwu Timur tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan festival budaya juga kami akan memasukkan terkait untuk kegiatan festival Danau Matano. Nah, tentu diharapkan bahwa Danau Matano sendiri sebagai salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur, kami akan mempersiapkan sarana prasarana penunjang untuk Danau Matano tersebut, dan tentu pemanfaatannya tetap kita memperhatikan bagaimana pengelolaan lingkungan tersebut dengan tidak mengabaikan kerusakan terhadap keberadaan baik apa yang ada di dalam Danau Matano sendiri maupun yang ada di sekitar Danau Matano, sehingga pelestarian Danau Matano ini tetap terjaga. Dan tentu yang pelestarian tersebut, yang program-program pengembangan pariwisata yang ada, kami mendapatkan pendapatan-pendapatan khususnya ekonomi masyarakat yang berada di sekitar Danau Matano bisa menambah pendapatan dan peningkatan kesehatan dan tumbuh ekonomi kerakyatan di daerah sekitar Danau Matano tersebut. Ini program-program yang kita mempersiapkan khususnya di bidang pariwisata, salah satunya yaitu yang berada di Kecamatan Nuha, yaitu di Danau Matano. Cukup? Baik. Sekarang adalah kesempatan bagi calon bupati nomor urut 2 untuk memilih amplop yang berada di samping saya. B. B. Ini amplop B. Masih tersegel. Saya buka. Pertanyaannya adalah, orang bijak berkata, if you lost something, you lost nothing. If you lost health, you lost many things. Jika Anda kehilangan sesuatu, Anda tidak kehilangan apapun. Tapi jika Anda tidak sehat, Anda akan kehilangan banyak hal. Pertanyaannya, apa program pelayanan kesehatan yang akan Anda lakukan dan diyakini selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, sehingga masyarakat akan merasakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas? Waktu menjawab adalah 2 menit. Kami akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Soal pasangan Ibas Rio nomor urut 2. Saat ini kami bersama tim Garda Sehat, Gerakan Desa Sehat, telah melaksanakan kegiatan di tengah-tengah masyarakat kami kurang lebih 1 bulan. 3.414
masyarakat kami yang ternyata mendapatkan penyakit atau sakit mereka tanpa mendapatkan pelayanan dari puskesmas atau rumah sakit. Olehnya itu, kami ke depan akan membuat program-program yang mana program-program ini betul-betul akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat kita, memberikan bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat kita, berobat sampai sembuh dan berbasiskan yang namanya NIK atau KTP. Satu kamar, satu pasien yang kami akan berikan kepada seluruh masyarakat kita tanpa melihat status daripada pasien tersebut. Rumah singgah bagi pasien yang rumahnya jauh dari tempat mereka dari rumah sakit tersebut. Garda sehat, gerakan desa sehat, yang mana dokternya ada, perawatnya ada, bidannya ada, yang turun ke desa-desa untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Armada sehat ini tujuannya untuk mengantar jemput pasien, yang mana pasien tersebut tidak memiliki akses atau kendaraan untuk ke rumah sakit atau puskesmas. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah program kami mengawal 1000 hari kehidupan pertama bagi ibu dan anak. Insya Allah ibu yang hamil melahirkan, terus anaknya sampai umur 2 tahun itu akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah daerah. Insya Allah itulah program-program yang akan kami berikan kepada masyarakat kami. Insya Allah Ibas Rio terpilih menjadi bupati, wakil bupati. Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya adalah kesempatan bagi calon wakil bupati untuk memilih pertanyaan yang berada di samping saya. Ada 4 pertanyaan yang tersedia. Saya mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Silakan. C. Ini pertanyaan C, Bapak calon wakil bupati. Masih tersegel. Saya buka. Pertanyaannya adalah, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Luwu Timur periode 2010-2019 berada atas rata-rata atau urutan keempat di Sulawesi Selatan setelah IPM Kota Makassar tercatat 77,63, Kota Parepare 73,55, dan Kota Palopo 73,03, sedangkan Luwu Timur di 68,47. Pengendalian kuantitas penduduk harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk, sehingga penduduk tidak menjadi beban pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara menciptakan kualitas manusia yang memadai, sehingga bisa menjadi pelaku pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Husler Budiman, insya Allah ke depan akan memprogramkan beberapa hal terkait dengan indeks pembangunan manusia itu sendiri. Mungkin koreksi sedikit bahwa indeks pembangunan Luwu Timur itu berada pada poin 72, bukan 69. Mungkin perlu kita perbaikan data. Kita tahu bersama bahwa indeks pembangunan manusia ada 3 indikator. Indikator yang pertama adalah indikator pendidikan, yang kedua adalah indikator kesehatan, dan indikator yang ketiga adalah indikator perekonomian. Ke depan, Luwu Timur kita akan siapkan program pendidikan gratis, mulai PAUD sampai dengan SMA. Kemudian kita akan berikan beasiswa kepada mahasiswa kita di awal semester. Kemudian kita memiliki program bagaimana anak-anak kita yang S2 dan S3, kita bantu biaya penyelesaian studinya. Seluruh pemirsa yang budiman, kemudian di sektor kesehatan. Sektor kesehatan yang menunjang IPM kita adalah yang pertama adalah menyiapkan 1 kamar 1 pasien. Kemudian ke depan juga setelah mereka selesai dirawat inap, kita antar kembali ke rumah setelah mereka rawat inap. Kemudian program yang berikut adalah kita akan membangun fasilitas kesehatan. Rumah sakit kita tambah di Malili sekarang, kemudian ke depan kita akan tambahkan ke depan di Towoti. Ini dalam rangka apa? Terkait dengan akses kesehatan itu sendiri. Kita tahu bersama, Luwu Timur ini kurang lebih 7.000 km persegi. Kemudian biaya pengobatan gratis, kita juga memiliki hal itu. Ini adalah program-program yang berkelanjutan, yang sebelumnya yang digagas oleh Pak Husler. Kemudian ke depan juga kita akan gagas terkait dengan perekonomian, yang di dalamnya ada pertanian secara umum, ada perdagangan, ada pariwisata, ada sektor jasa lainnya. Tentu Husler Budiman ke depan akan tetap melanjutkan hal seperti ini, sehingga Luwu Timur merupakan yang terbaik dari 21 kabupaten di Sulawesi Selatan. Luwu Timur yang terbaik dalam rangka indeks pembangunan indeks pembangunan manusia itu sendiri.
Seluruh pemirsa yang budiman yang saya hormati, tentu ini program harus kita lanjutkan ke depan bersama kami Husler Budiman. Baik, selanjutnya adalah kesempatan bagi calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memilih amplop yang berada di samping kiri saya. A. Ini amplop A. Masih tersegel. Pertanyaannya adalah, Kabupaten Luwu Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik darat, laut, bahkan udara. Kekayaan alam itu tidak akan banyak membawa kesejahteraan kepada masyarakat jika sumber daya manusia di Luwu Timur tidak terlibat dalam pengolahan dan pemberian nilai tambah. Pertanyaannya, apa program pendidikan yang akan Anda lakukan untuk peningkatan SDM di Luwu Timur agar mereka bisa menjadi SDM pemegang peran utama dalam pengembangan SDA, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Proses pendidikan hendaknya tidak semata-mata terkait pencerdasan secara intelektual saja, tapi juga pematangan emosional, sosial, dan spiritual yang memperkuat karakter bangsa. Yang akan kami lakukan adalah untuk mencapai tujuan tersebut, kami mendorong peningkatan kapasitas tenaga pendidik, persediaan sarana dan prasarana sektor pendidikan. Dengan rencana aksi yang akan kami lakukan adalah bantuan beasiswa bagi mahasiswa mulai semester awal sampai semester 8, bantuan beasiswa bagi mahasiswa, dan pengadaan seragam atau perlengkapan sekolah secara gratis. Ada aplikasi sekolah, yaitu aplikasi untuk konsultasi guru, orang tua, dan siswa. Yang paling terakhir adalah pengembangan kurikulum. Jadi seperti itu hal yang akan kami kerjakan di bidang pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat Luwu Timur untuk menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya adalah kesempatan bagi calon bupati untuk memilih amplop yang berada di samping saya. Saya kembali ke calon bupati nomor urut 1. Silakan. A. Ini amplop A, Bapak. Masih tersegel. Saya buka. Pertanyaannya, salah satu potensi unggulan di Luwu Timur adalah sektor perikanan dan kelautan, meskipun masih dikelola secara tradisional. Padahal untuk memaksimalkan pengelolaannya dibutuhkan peralatan dan teknologi yang memadai. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sementara kemampuan ekonomi daerah masih terbatas? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Di luas yaitu pertanian, tentu terkait daerah pesisir, pengembangan daerah pesisir. Untuk pengembangan perikanan kelautan, berbagai program kita mempersiapkan. Tentu yang konvensional atau masih tradisional, kami mengarah kepada petani atau nelayan yang sudah menguasai teknologi terkait dengan pemanfaatan alat dan mesin. Tentu terkait hal tersebut, program-program kami mempersiapkan baik penyiapan alat penangkapannya, baik melalui kapal maupun sampai pada peralatan alat tangkapnya untuk penangkapan ikan di laut lepas. Dan untuk pesisir kami mempersiapkan khususnya nelayan atau petambak kita, karena salah satu potensi yang handal untuk peningkatan percepatan kesehatan masyarakat dari pesisir saat ini yaitu usaha produksi rumput laut. Ini kita mempersiapkan baik untuk Kota Mik maupun Galasiria dengan program-program bantuan terkait penyiapan bibit dan juga prasarana dan sarana. Begitu pula kita mempersiapkan teknologi pengolahan hasil daripada penangkapan ikan, baik pun penangkapan daripada nelayan kita atau petambak kita yang ada di sekitar pesisir Kabupaten Luwu Timur, mulai dari Burau sampai ke Lampiak. Kita mempersiapkan khususnya teknologi dalam rangka pengolahan
produksi hasil pertanian, sehingga tidak semata-mata dikeluarkan dari Luwu Timur berupa penangkapan langsung keluar, tetapi kita berupaya untuk pengolahan dilakukan oleh masyarakat dengan menyiapkan teknologi pengolahan hasil dari penangkapan maupun pengolahan tambak ikan maupun udang dan kepiting yang ada di sekitar pesisir di Kabupaten Luwu Timur yang panjangnya kurang lebih 117 km itu. Ini yang kami mempersiapkan. Terima kasih. Baik. Berikutnya adalah kesempatan bagi calon bupati nomor urut 2. Silakan. B. B sudah tidak ada? C, E atau F? C. Ini amplop C dan masih tersegel. Perempuan dan anak-anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan. Padahal kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDGs. Masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, khususnya yang dialami perempuan dan anak dalam pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menangani problem kesenjangan perempuan dan anak hingga tidak terjadi ketimpangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Kami pasangan Ibas Riau insya Allah diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Luwu Timur terkait dengan keadilan gender ini. Akan kami membuat program-program yang mana program ini betul-betul melibatkan keterlibatan gender perempuan dan anak. Olehnya itu keterlibatan gender melalui program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari penanganan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Olehnya itu perlu upaya-upaya strategis seperti meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta di bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas sumber daya kaum perempuan, meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya program yang kami laksanakan yaitu menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta program memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengurus tamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan. Untuk itu, termasuk program yang paling utama saat ini kami lakukan adalah bagaimana supaya sektor pertanian ini tetap akan menjadi unggulan kami, sehingga gender perempuan bisa juga mempunyai peran aktif dalam proses peningkatan produksi pertanian kita ke depan. Artinya melibatkan perempuan dalam proses-proses peningkatan produksi kita ini sangat diharapkan, karena dengan keterlibatan perempuan dalam mengatur manajemen dan lain sebagainya, insya Allah PAD kita di Kabupaten Luwu Timur dari sektor pertanian ini akan meningkat dengan ditangani secara profesional. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah kesempatan bagi calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memilih amplop yang berada di samping kiri saya. Ada B. B. B ya, D ya. Delta. Bravo. Bravo. Ya, ini sesuai dengan awal nama saya. Bravo. Ini amplop B masih tersegel. Tolong tenang, hadirin yang berada di dalam ruangan ini. Saya berikan peringatan jika masih ada yang tertawa, saya mohon untuk keluar. Pertanyaannya, harapan masyarakat Luwu Timur diserahkan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan agar dapat berkembang dan sejajar dengan daerah lain. Perkembangan tertentu ditujukan kepada bidang ekonomi sebagai sektor paling vital untuk memajukan pembangunan daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan Anda untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, saya persilakan. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, tentu Husnul Budiman telah menyiapkan beberapa program terkait dengan perekonomian itu sendiri.
Yang pertama adalah di sektor pertanian secara luas. Ada tanaman pangan, kemudian ada perikanan, ada perkebunan, dan ada peternakan. Untuk program-program ini tetap akan ada bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok tani, bantuan-bantuan kepada kelompok beternak, bantuan-bantuan kepada kelompok nelayan. Yang pertama berupa alat-alat pertanian. Tentu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian benih, bibit, alat tangkap, semua akan kita gratiskan kepada masyarakat kita di Kabupaten Luhut Timur. Kemudian kita akan siapkan juga program ketersediaan pupuk itu sendiri. Ya, melalui kita akan bentuk Satgas Pupuk dalam rangka pengawasan tata niaganya. Kemudian memastikan juga APBD kita bisa hadir mengelola hal tersebut. Kemudian di sektor pariwisata, ini juga di samping Danau Matano masih ada Danau Towoti, masih ada Mata Buntu, masih ada Pantai Lemo, masih ada beberapa destinasi wisata untuk menjadi ikon dan menjadi mesin-mesin perekonomian di Kabupaten Luhut Timur. Kemudian yang berikut adalah penguatan sektor UMKM, sektor IKM. Kita akan memberikan bantuan modal, penguatan kelembagaan, bagaimana produknya ke depan bisa kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian jejaring kita bantu atau pemasarannya. Seluruh pemirsa yang saya hormati, tentu Husnul Budiman ke depan tetap akan menjalankan program-program ini dengan baik dan konsisten. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita telah akan memberikan bantuan sapi, bantuan unggas, dan beberapa bantuan-bantuan lainnya terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian kita program di desa, berbasis desa. Kita akan melahirkan wirausahaan baru berbasis desa. Kemudian kita punya program 1 miliar 1 desa. Insya Allah Husnul Budiman akan menjalankan itu semua. Cukup, waktu Anda habis. Berikutnya saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Amplop yang tersisa D. Masih tersegel. Pertanyaannya, di Kabupaten Luhut Timur terdapat beberapa pemimpin tradisional yang diakui dan diikuti masyarakat pendukungnya. Ada Pua di Cerekan, Macoa di Wotu, Mingkara di Burau, dan Malili, Makole, Matano, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana Anda menempatkan peran pemimpin tradisional tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Kemajuan dari sebuah bangsa sesungguhnya diukur dari kemajuan kebudayaannya melalui akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan serta dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya. Melalui proses modernisasi kami akan melakukan rencana aksi sebagai berikut, yaitu pembangunan museum dan kawasan kebudayaan Tanah Luwu sebagai bagian dari sejarah peradaban dunia, kurikulum peradaban lokal di sekolah-sekolah, temu ilmiah kebudayaan Tanah Luwu berskala internasional secara berkala, festival internasional kebudayaan Tanah Luwu, pengakuan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Dan kami juga akan melakukan proses rencana aksi yaitu untuk kebudayaan, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan adat dan dalam untuk